Teman, hari ini kita mau beribadah. Mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, hari ini kita mau beribadah. Berkati Koko dan cicinya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman kelas Madya, mari kita memuji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik kelas Madya, apa kabarnya? Masih luar biasa kan? Kita mau nyanyi satu pujian yang baru, Ku Mau Jadi Terang. Kalian pasti mau dong jadi terangnya Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi sama-sama pakai gerakannya dong. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Iya, kita mau jadi terangnya buat Tuhan, menerangi dunia ini. Nah, salah satunya ini loh yang dilakukan oleh gereja kita dengan salah satu program misinya yang akan dijelaskan oleh teman kalian. Silakan. Hai teman-teman, sepanjang bulan September gereja kita akan mengadakan bulan misi. Di setiap minggu akan ada tayangan-tayangan seputar kejadian pelayanan misi yang bisa kita saksikan bersama. Wah, luar biasa ya, gereja kita melalui Yayasan HBLM sudah bisa menjadi berkat bagi banyak tempat. Pelayanan ini bukan hanya sekedar dilakukan dengan menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga dengan membangun kehidupan orang-orang yang dilayani agar dapat mengalami kehidupan di bumi seperti di surga. Nah, hari ini aku mau highlight yang salah satu program yang dijalankan oleh Yayasan HBLM, yaitu BDSA. BDSA salah satu program Yayasan HBLM yang memberikan bantuan dana, pendidikan, dan sponsorship kepada kakak-kakak yang benar-benar terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan namun memiliki kendala keterbatasan biaya melalui persembahan misi atau seed of faith yang kita berikan. Melalui Yayasan HBLM akan menyalurkan kepada sekolah Alkitab yang membutuhkan, sehingga kelak dapat menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang menjadi ujung tombak pelayanan untuk mencari dan membawa jiwa-jiwa datang dan menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Saya Rida Tomisa. Saya Gina Waimese. Saya Trisha Tomisa. Saya Delphi Leslesi. Saya Siska Waimese. Saya Frankie Waimese. Kami dari Danorana mengucapkan terima kasih kepada Yayasan HBLM Bogor serta Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem Bogor yang sudah mensponsori kami kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Maluku Ambon. Yohanes 4 ayat 35b. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk
Tuhan yang akan banyak memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalian udah lihat kan salah satu program misi yang lain nih di gereja kita. Minggu ini kita bahas bantuan dana sekolah Alkitab. Jadi untuk kakak-kakak kalian nih yang mau jadi pendeta, kita membantu pembiayaannya untuk mereka dapat sekolah dan menjadi pendeta hamba Tuhan, nanti bisa melayani di seluruh Indonesia ya. Nah, tadi kakak-kakaknya mau sekolah Alkitab, dan sekarang kita mau buka Alkitab aja. Kita mau nyanyi buka Alkitab. Suka baca Alkitab gak? Rajin gak? Harus rajin ya. Oke, berdiri dong. Jangan duduk aja. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi, kita membuka Alkitabnya. Siap? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Suara bosnya. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Iya, kita mau rajin baca firman Tuhan ya adik-adik. Renungannya tetap dibaca, WPDA jangan lupa, dan pastikan nih ya, kita berdoa. Salah satunya adalah doa 5 jari. Apa itu doa 5 jari? Minggu kemarin udah dijelaskan kan ya. Sekarang kita mau doa 5 jari lagi, dipandu oleh teman-teman kalian. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami untuk menerima Yesus. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai alat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita nggak boleh jemu-jemu mendoakan oikos kita, orang-orang yang dekat di hati kita yang belum mengenal Tuhan, tapi kita punya kerinduan supaya teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita mengenal Tuhan. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya juga, siapkan pikirannya. Kita mau katakan firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Firman-Mu, berita bagi kakiku,
besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah agar kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Cici dan Koko Live Kids yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk dengan tenang, duduk dengan manis, supaya setiap kebenaran firman yang disampaikan kalian bisa mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Yuk, kita mulai dengarkan firman Tuhan hari ini. Kebanyakan orang di dunia ini menilai seorang wanita hanya dari parasnya saja loh. Apakah dia cantik, apakah dia rapi, apakah dia menarik, apakah dia wangi, itu hanya dilihat dari secara fisik. Tetapi setiap wanita memang harus menjaga kebersihan tubuhnya. Oleh karena itu, setiap wanita pasti akan berusaha menjaga kecantikannya. Dengan cara apa ya kira-kira? Mandi setiap hari, tidak lupa untuk sisir rambutnya, tidak lupa untuk pakai minyak wangi. Supaya apa? Mereka bisa terlihat tercantik di depan orang. Mereka bisa mendapat pujian dari setiap orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar mereka. Ternyata semua wanita yang diciptakan oleh Tuhan memang unik dan menarik. Mereka bukan cuma cantik, tetapi mereka diberikan potensi untuk bisa membangun kehidupannya dan menghasilkan buah dan dapat membangun kehidupan orang lain. Sama seperti dalam kehidupan Deborah yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kepemimpinan Yosua berakhir, bangsa Israel dipimpin oleh para hakim-hakim, di antaranya Bapak Ehud. Nah, setelah Bapak Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan orang Israel kepada Raja Kanaan, Yabin, dan panglimanya Sisera. Saat itu, orang Israel ditindas dengan keras. Dan saat itu juga, Deborah seorang nabiah memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Kemudian Deborah memanggil Barak dan berkata, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan mengerahkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Tapi Barak menjawab Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak maju, aku pun tidak maju." Kemudian dengan cepat Deborah berkata, "Baiklah, aku akan turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Kemudian Deborah berdiri sebagai pemimpin ketika peperangan dilakukan. Singkat cerita, dengan kerjasama dari Yael seorang perempuan juga, dan dengan pertolongan Tuhan, Sisera berhasil dibunuh sehingga kemenangan atas Raja Kanaan ada di pihak Deborah dan orang Israel. Akhirnya, Deborah dan Yael lah yang menerima kehormatan atas kemenangan bangsa Israel. Deborah bukan hanya sekedar cantik secara fisik, tetapi firman Tuhan mencatat bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya demi kesejahteraan bangsanya. Dia mempunyai hati yang lemah lembut, dia mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga dia rela untuk maju berperang demi bangsa yang dipimpinnya. Selain itu, Deborah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Deborah tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela dan penolongnya. Sekalipun ia seorang wanita, Tuhan yang telah berfirman akan memberikan kemenangan dan akan menepati janjinya. Deborah tahu bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan dirinya.
Dalam 1 Petrus 3 ayat 3-5, Tuhan juga mau supaya kalian, khususnya para wanita-wanita, kalian bukan cuma sekedar mempunyai kecantikan secara fisik, tetapi kalian juga mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang terus menaruh harap hanya kepada Tuhan, sehingga kehidupan kalian, potensi kalian terus bisa dibentuk, dibangun, dan menjadi berkat bagi orang lain. Oh iya, firman Tuhan dan sejarah sudah membuktikan bahwa perempuan, bahkan anak-anak perempuan, bisa melakukan hal yang besar saat mereka justru tidak memperhatikan kecantikan secara fisik. Contohnya, Ibu kita Kartini, pahlawan pendidikan bagi kaum perempuan. Ada juga Ibu Teresa yang mempunyai hati yang lemah lembut. Semasa kehidupannya, dia melayani orang-orang miskin, orang-orang yang tersisihkan. Dia sangat mempunyai belas kasih untuk orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir, namanya Ibu Florence. Ibu Florence pada masa hidupnya, dia membangun sekolah perawat. Bahkan, dia rela untuk merawat tentara-tentara yang sakit pada waktu perang. Ibu Florence bukan hanya cantik secara fisik, tetapi dia mempunyai hati yang sungguh luar biasa. Hati yang mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang di sekitarnya, bahkan yang membutuhkan dia saat itu. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kalian dengar hari ini, biarlah kalian tidak hanya fokus untuk menjadi wanita-wanita yang cantik secara fisik, tetapi kalian juga fokus bagaimana kalian mempunyai hati yang luar biasa, hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk, bahkan mempunyai hati yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Wah, pastinya itu tidak mudah untuk mempunyai hati yang berharap hanya kepada Tuhan, hati yang lemah lembut, hanya bisa didapatkan ketika kalian membuka hati, membuka hubungan dengan Tuhan, meminta Roh Kudus untuk memampukan kalian melalui doa yang kalian lakukan, dan kalian berbicara kepada Tuhan, bahkan kalian mempunyai waktu untuk membaca kebenaran firman. Lebih daripada itu, kalian menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, untuk anak-anak Life Kid, khususnya yang laki-laki nih, kira-kira apa ya pelajaran bisa kalian petik dari firman Tuhan hari ini? Kalian mulai belajar bagaimana kalian menilai teman-teman kalian, khususnya yang perempuan. Kalian tidak hanya menilai kecantikan mereka secara lahiriah, secara fisik, tetapi kalian mulai melihat bagaimana seseorang wanita bukan cuma cantik secara luar, tetapi mereka mempunyai karakter yang baik. Nah, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Pastinya firman Tuhan hari ini bukan hanya khusus untuk para wanita, di mana kalian bukan hanya sekedar cantik secara fisik, tetapi kehidupan kalian bisa berguna untuk orang lain. Kalian mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, bahkan kalian mempunyai hati yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Untuk yang laki-laki nih, kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana kalian akan menilai teman-teman kalian, orang-orang di sekitar kalian, khususnya para wanita, bukan cuma sekedar cantik di luar, tetapi mereka mempunyai karakter, mereka hidupnya bisa memberkati orang lain, bagaimana mereka bisa bertutur kata dengan baik dan sopan, mereka mempunyai hati yang lemah lembut. Itulah cara kita untuk menilai teman-teman kita, bukan secara fisik. Nah, sekarang kita akan mulai untuk ayat hafalan. Jangan lupa ya, ayat hafalan dicatat dan dihafalkan. Yuk, kita akan baca bersama-sama. Ayat hafalan hari ini di dalam 1 Petrus 3 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Ya, catat ya, sekali lagi Cici bacain. 1 Petrus 3 ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Sekarang nih, tiba saatnya kita akan kuis. Tadi Cici sampai ini dicerita di firman Tuhan bahwa ada 3 perempuan yang menjadikan inspirasi buat kita semua, bahwa kehidupan mereka bukan hanya sekedar cantik, tetapi bagaimana kehidupan mereka bisa membangun dan bermanfaat bagi orang lain. Contohnya yang Cici sebutin tadi apa? Ibu kita Kartini.
Ibu Teresa dan Ibu Grace. Nah, sekarang nih kuis buat kita sekalian, buat kalian semuanya. Dan jangan lupa memberikan jawabannya kepada Cici Koko yang ada di grup WA kalian. Sebutkan 2 wanita yang berpengaruh di dalam kehidupan semua orang yang di luar dari Cici sebutkan contoh-contoh tadi. Sebutin ya, cari 2 orang wanita yang menginspirasi dan itu membangun kehidupan orang lain. Oke? Jangan lupa ya 2 contohnya. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai nih. Kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita. Biarlah kalian akan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar mendengarkan firman, tetapi apa yang sudah kalian terima melalui kebenaran firman dan kalian akan menjadi pelaku-pelaku. Yuk, kita akan tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu, untuk kami khususnya para wanita-wanita yang Tuhan ciptakan. Kami begitu unik, kami begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan ada potensi dan kemampuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, bukan untuk sekedar membangun kehidupan kami secara pribadi, tetapi melalui kehidupan kami menginspirasi kehidupan orang lain, kami membangun kehidupan orang lain. Lebih daripada itu, biarlah kami mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk, bahkan hati yang terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Sebab itulah yang Kau rindukan untuk kami bisa lakukan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu, bahkan setiap orang tua kami pun kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam situasi seperti saat ini pun kami percaya Engkau pun tetap hadir di dalam kehidupan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai kami senantiasa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Live Kid News. Aku mau ngingetin buat kalian semua, untuk persembahan bisa menggunakan kotak atau amplop yang tersedia di rumah kalian masing-masing ya. Dan yang mau kesaksian atau minta didoakan, silahkan menghubungi nomor di bawah ini ya. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kid, dan subscribe, like, share channel YouTube Live Kid ya. Dan juga mama papa yang belum bergabung ke grup WA Live Kid, silakan bergabung. Jika kesulitan bisa menghubungi Cici Koko kalian masing-masing ya. Sekian dari saya, GPU, dadah. Nah, udah denger dong ceritanya dari Cici Efri tadi, cerita tentang Deborah. Luar biasa ya ceritanya. Semoga adik-adik diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ikuti terus ibadah Live Kid tepat waktu ya adik-adik, setiap hari Minggu jam 11 nih untuk kelas media. Nantikan minggu depan karena ada program misi yang lain lagi yang akan dibahas di minggu depan. Dan kalian jangan lupa nih amplop misinya, persembahan misinya. Ayo yang belum dibuat, ayo buruan buat. Dan yang udah dibuat jangan lupa sisihkan uang jajan kalian di amplop persembahan misi itu. Nanti di akhir bulan kita akan mempersembahkannya ke rumah Tuhan untuk pekerjaan misi dari gereja kita ya adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. God bless you. Bye.